Halo, selamat datang kembali di channel Junior Dev. Masih dengan saya Sofyan Setiawan sebagai pemateri. Kali ini kita akan melanjutkan untuk tutorial dari Adobe Flash mengenai group dan break apart dari objek. Yang pertama adalah kita buat dulu dokumennya. Kita pilih aja ActionScript 2 agar lebih mudah. Lalu kemudian kita bisa jelaskan untuk group itu adalah mengelompokkan objek atau objek-objek maksudnya di sini bisa movie clip atau mungkin simbol atau apa saja, atau juga shape seperti halnya lingkaran, garis dan lain sebagainya kita kumpulkan. Kemudian nanti kita bisa select bersama-sama, kita bisa atur letaknya secara mudah karena sudah jadi satu. Lalu untuk break apart itu kita membreak group ataupun bitmap ataupun simbol menjadi lebih memecah gitu aja. Jadi nanti kita jelaskan lebih lanjut. Yang pertama adalah kita buat untuk grup. Contohnya saya akan buat objek dari beberapa shape, misalkan kotak seperti ini, lalu kemudian oval. Oke, kemudian jangan lupa untuk dikasih fill seperti ini. Kita kasih misalkan struknya 49 seperti ini. Oke, kemudian buat lagi untuk kotak. Oke, kita akan lihat ketika kita memindahkan kotak ini, maka tidak ada masalah apapun karena tidak memiliki struk. Tapi ketika kita mengklik ini lalu kemudian kita pindahkan, maka struk itu tidak ikut. Seperti hanya ini. Kadang kita lupa kalau misalkan kita memindahkan objek dengan shape seperti ini, kita tidak mengklik struknya juga. Jadi untuk mengklik struk kan 2 kali seperti ini. Jadi kadang itu lupa. Oke. Kalau misalkan kita ingin agar antara stroke dan fill itu jadi satu, kita bisa kelompokkan ini, klik 2 kali lalu klik group atau Ctrl G. Atau bisa menggunakan, kalau misalkan tadi belum tahu ya, jadi klik 2 kali atau misalkan select seperti ini, lalu pilih modify, lalu pilih group atau gunakan Ctrl G seperti ini. Oke. Jadi ketika kita geser, dia akan jadi satu antara stroke dan fill-nya. Lalu kemudian yang ini akan saya jadikan satu juga. Kita select untuk dua objek shape ini, lalu kemudian kita modify group. Jadi ketika ini sudah kita group, kita bisa drag kemana saja, jadi sudah dikelompokkan. Kalau misalkan kita group lagi, kita select semuanya, lalu kita modify group atau Ctrl G. Oke, seperti ini. Jadi setelah kita group lagi, itu bisa. Kemudian saya akan buat sebuah kotak lagi, misalkan memanjang seperti ini. Oke, misalkan kalau kita tempatkan grup misalkan di atas ini, karena biasanya kalau misalkan bentuk shape ini, kalau misalkan dia menindih shape yang di bawahnya, maka shape tersebut akan terjadi pengikisan dengan bentuk yang menimpanya. Tapi kalau grup ini tidak, kita bisa lihat karena dia sudah istilahnya sudah dibungkus oleh grup, jadi tidak bisa mengefek pada shape. Lalu coba kita ubah warna untuk stroke-nya, misalkan biru, lalu kemudian untuk fill-nya saya ganti kuning. Oke, jadi ketika kita arahkan seperti ini,
maka dia akan tetap yang paling atas dibandingkan shape yang sudah kita buat. Jadi group itu stacknya akan lebih tinggi dibandingkan shape. Ataupun shape ini ya. Jadi group itu hampir sama dengan simbol, tapi dia tidak masuk ke dalam library. Jadi ketika kita lihat di sini, ketika kita group, dia tidak masuk ke library. Jadi masih kosong seperti ini. Dan ketika ini saya ubah jadi simbol, misalkan sebuah grafik seperti ini, dia hampir sama seperti group, tapi dia punya fungsi, sementara group hanya mengelompokkan jadi satu. Ketika kita lihat seperti ini, maka nanti untuk antara simbol dan group ini hampir sama untuk setara stacknya, jadi bertumpuknya itu hampir setara. Lalu kemudian jika kita buat lagi seperti ini, lalu kemudian misalkan warnanya akan saya ubah jadi merah seperti ini. Ketika kita group atau blok kemudian modify group, maka dia akan di atasnya dari simbol. Oke, seperti ini. Jadi yang lebih dulu yang akan di atasnya ketika kita membuat grup ataupun simbol. Dan sebagaimana simbol, kita juga bisa mengubah ukuran, misalkan memperkecil, memperbesar, kemudian skew seperti ini. Oke, misalkan yang ini akan saya sisihkan, kita blok kemudian kita sisihkan. Lalu kemudian saya akan import gambar. Misalkan saya akan pilih untuk gambar asteroid ini. Kita kecilkan ukurannya. Oke, maaf. Kita tekan tombol shift, lalu kemudian kita kecilkan. Oke. Saya akan buat untuk asteroid ini menjadi lebih banyak. Oke, misalkan 4 seperti ini. Kemudian yang ini kita group. Modify group. Jadi seperti halnya shape ataupun yang lainnya, kita bisa melakukan group terhadap bitmap atau gambar yang sudah kita import. Atau kalau perlu, kalau misalkan simbol, ini juga kita bisa group. Misalkan saya copy saja simbol, ini 2, lalu kemudian kita group. Nah, contohnya kalau misalkan ini button, ini sangat berguna jika kita ingin mengatur tombol navigasi. Jadi agar sejajar nanti kita bisa group, lalu kemudian kita drag kemana saja. Dan ini tanpa mempengaruhi timeline. Dan dia masih terdapat di satu root yang sama. Atau level yang sama. Oke, misalkan kita ingin mengedit grup ini, misalkan susunan untuk image ini salah atau mungkin susunannya kurang rapi, bisa kita menuju ke edit, lalu kemudian edit selected. Jadi ketika edit selected, dia akan membawa ke editor group, lalu kemudian dia tidak mempengaruhi yang lainnya. Seperti halnya sebuah simbol, tapi dia tidak punya timeline sendiri. Dia masih menggunakan timeline dari root, jadi yang level paling atas. Misalkan ini saya sejajarkan, tuh seperti ini. Lalu kemudian di sini, oke. Untuk kembali lagi, kita bisa klik 2 kali, ataupun jadi untuk edit group selain kita gunakan edit selected, kita bisa klik 2 kali seperti ini. Lalu kembali lagi, klik 2 kali.
atau kembali lagi dengan scene 1 seperti ini. Contoh yang lainnya, ini akan saya edit juga, klik 2 kali. Lalu yang ini agak ke atas. Oke, seperti itu. Lalu bagaimana kalau misalkan kita ingin mengembalikan grup ini ke semula, jadi tidak kita grup lagi, karena mungkin tidak perlu gitu aja. Kalau misalkan seperti itu, kita bisa klik di menu modify lalu pilih ungroup atau gunakan Ctrl Shift G. Oke, seperti ini. Jadi ketika kita ungroup, maka ini akan terpisah. Oke, jadi terpisah. Contoh yang lain, ini akan saya ungroup. Jadi modify, kemudian ungroup. Nah, dia akan terpisah juga. Oke, seperti ini. Jadi itu adalah fungsi dari group. Lalu kemudian kita akan belajar tentang break apart. Break apart itu digunakan untuk membreakdown dari simbol ataupun bitmap ataupun group menjadi, kalau misalkan group menjadi ungroup, kalau misalkan bitmap itu akan menjadi seperti hanya file vektor atau file dari objek. Lalu kemudian untuk simbol dia tidak akan jadi simbol lagi, jadi isinya itu seperti halnya dikeluarkan, atau misalkan seperti halnya bungkus ya, misalkan seperti halnya ungroup, tapi kalau ungroup kan hanya mengefek pada grup, tapi kalau break apart dia akan mengefek pada semua, baik itu simbol, baik itu berupa shape seperti ini, dan satu lagi itu yaitu teks. Ketika kita buat teks lalu kemudian kita break apart, maka teks tersebut akan dijadikan per huruf. Contoh kalau misalkan kita buat teks sederhana di sini. Saya sedang istirahat, seperti ini ya. Kalau misalkan kita perpanjang. Oke, warnanya saya ganti menjadi biru saja. Oke. Sepertinya agak nyumpel di sini. Enggak apa, kita atur saja. Oke. Contohnya yang pertama adalah saya akan coba untuk break apart sebuah grup. Ini adalah sebuah grup. Kalau misalkan kita break apart, maka dia akan jadi terpisah. Contohnya untuk break apart kita bisa select untuk objek yang kita ingin break apart, lalu kemudian kita klik di menu modify, lalu klik break apart atau gunakan shortcut yaitu Ctrl B. Contoh kalau kita klik, oke, dia akan terpisah. Jadi sebelumnya dia sudah ada grup, karena tadi grup, kemudian ini grup, kemudian ini grup, lalu kita grup lagi, maka dia akan terpisah jadi 3 grup seperti ini. Lalu kemudian kalau misalkan grup ini saya break apart lagi, maka dia jadi shape seperti ini. Dan kalau shape ini saya break apart lagi, jadi tidak bisa karena ini sudah, shape itu tingkatannya sudah pecahan paling rendah gitu. Oke, itu untuk break apart sebuah grup. Lalu kemudian kita akan coba untuk break apart sebuah bitmap seperti ini, gambar yang sudah kita import, lalu kemudian kita modify, break apart atau Ctrl B. Oke, jadi seperti ini. Jadi ketika contoh di sini ya, kita tidak bisa seleksi. Ketika kita seleksi, dia akan menseleksi secara penuh. Tapi ketika ini sudah jadi sebuah fill, jadi seperti hanya ini. Kalau ini kan kita seleksi,
masih ada bagian yang bisa dipindah, dihapus atau diubah warna. Oke, contoh seperti ini. Misalkan saya ubah warna menjadi biru seperti ini. Kalau seperti ini juga, karena ini sudah jadi fill, seperti halnya shape seperti ini. Contoh lagi, kalau misalkan kita blok seperti ini, kita ubah warnanya. Oke, jadi seperti ini. Atau mungkin kita tabrakan atau kita senggolkan dengan shape ini, maka shape ini pun juga akan terpisah. Oke, itu untuk bitmap. Lalu kemudian kita akan coba untuk simbol. Contoh di sini saya sudah membuat yang dua ini. Kita kecilkan dulu. Dua ini adalah sebuah simbol. Simbol dari grafik ya. Contoh yang satu ini akan saya ubah jadi movie clip. Oke. Yang ini movie clip atau button. Misalkan kalau misalkan saya ubah jadi button. Kemudian di sini oke, karena masih menggunakan timeline dari movie clip, jadi tidak apa-apa. Kemudian kita break apart. Coba kalau misalkan kita modify, lalu kemudian kita break apart, maka dia akan jadi shape lagi. Jadi untuk bungkus dari simbol itu akan dibuyarkan oleh break apart. Jadi konten di dalamnya akan dikeluarkan, bungkusnya dibuang, seperti itu ya. Lalu kemudian untuk yang ini juga kita break apart. Oke, jadi seperti ini, sama. Selanjutnya saya akan coba untuk mengambil library button dari library Flash. Misalkan untuk common library di Windows ya, Windows common libraries, kita pilih button. Lalu akan muncul external library seperti ini. Oke, seharusnya yang kemarin tuh kita jelaskan ya untuk button. Jadi ada button untuk yang sudah disediakan Flash. Jadi sebelumnya seharusnya di materi tentang simbol dan membahas tentang button, kita jelaskan juga tentang external library. Tapi tidak apa-apa, kita akan coba di sini. Misalkan saya akan coba untuk button ini. Lalu kemudian kita drag ke sini. Oke, kita tutup. Coba kita perbesar. Saya belum tahu hasilnya kalau misalkan button ini kita break apart. Coba kalau misalkan kita modify lalu kita break apart. Jadi sebelumnya kita lihat dulu isi dari button ini ada over dan down. Jadi ada 3 layer atau 3 frame yang berbeda. Tapi ketika kita break apart, kita akan coba lihat hasilnya. Kita break apart. Oke. Hasilnya akan jadi seperti ini. Jadi mungkin yang diambil yang pertama itu adalah frame 1. Jadi semua komponen frame 1 ini di break apart jadikan satu seperti ini. Jadi sebuah shape seperti ini dan sebuah teks. Oke, di sini ada 2 teks. Kita akan coba untuk break apart teks. Nah, ketika kita break apart teks, nanti teksnya itu akan jadi per huruf. Jadi dikelompokkan per huruf. Jadi bukan per box teks seperti ini. Coba kita break apart, modify, kemudian kita break apart. Oke, jadi akan jadi per huruf dan kita bisa atur, kita bisa pindahkan seperti ini. Misalkan yang ini saya ganti warna. Oke, per huruf seperti ini. Dan ini biasa digunakan kalau misalkan kita sedang membuat animasi huruf. Jadi break apart ini sangat berguna untuk membuat animasi huruf seperti ini. Oke. Bagaimana kalau misalkan untuk tiap huruf ini saya break apart lagi? Misalkan saya akan pilih saja untuk 4 huruf ini. Oke. Lalu kemudian
saya break apart. Oke. Ketika saya break apart, dia akan jadi shape seperti halnya shape-shape ini ya. Atau kalau misalkan kita buat kotak atau lingkaran, hasilnya akan sama seperti ini. Jadi sebuah shape fill, dan di sini kita bisa contohnya kita bisa tarik seperti ini. Oke, jadi sebuah fill, atau kita bisa berikan sebuah border ya, atau stroke. Oke, seperti ini. Warnanya misalkan putih saja. Oke, maaf. Warnanya yang ini ya. Warna ini kita putih. Ini juga putih, putih, putih. Oke. Dan kalau misalkan kita ingin dikelompokkan lagi, kita misalkan buat grup lagi, misalkan modify group, dia masih tetap jadi satu huruf tapi tetap dikelompokkan. Jadi kerugiannya ketika kita sudah pisahkan per huruf seperti ini, kita tidak bisa mengedit secara langsung jadi kata per kata, tapi per karakter. Jadi untuk kegunaan dari break apart itu harus digunakan secara hati-hati, karena dia bisa membreak elemen. Walaupun kita bisa edit, undo seperti ini, kalau misalkan kita kelupaan dia akan jadi fatal nanti ya. Jadi untuk break apart itu sangat hati-hati, harus diingat. Oke, itu tadi untuk materi tentang group dan break apart. Jangan lupa untuk lihat tutorial lain di channel Junior Dev. Oke, sekian dan terima kasih.